channel Mata Kundria. Nah, di video kali ini kakak bakal ngebahas seputar siklus akuntansi. Nah, sebelumnya kan kakak udah banyak ngebahas tentang materi-materi nih. Nah, kakak dulu di video pertama kedua kak udah membahas tentang akuntansi itu apa, pihak-pihak yang membutuhkan akuntansi itu siapa aja. Nah, kali ini kakak mau ngebahas tentang siklusnya itu gimana sih. Kalau kita belajar akuntansi itu yang harus dipelajari dalam siklusnya itu apa gitu acuannya. Sebenarnya ilmu yang mempelajari tentang akuntansi itu ada banyak gitu ya. Termasuk akuntansi keuangan, akuntansi perusahaan jasa, manufaktur, dagang, pemerintah, dan masih banyak lagi gitu. Perbankan juga termasuk ilmu akuntansi. Nah, tapi kakak di sini mau ngebahas seputar perusahaan. Nah, kalau perusahaan itu kan ada 3 teman-teman. Perusahaan jasa, dagang, sama manufaktur. Nah, kali ini kakak fokusnya ke siklusnya gitu. Nah, kalau di akuntansi pemerintah sebenarnya itu sama. Karena tujuan ilmu akuntansi itu menyajikan laporan keuangan gitu. Laporan keuangan di suatu entitas, di suatu pemerintah, atau di suatu unit penjualan gitu. Nah, dia tugasnya memberikan informasi bahwa laporan keuangan, uang yang ada yang dimiliki oleh perusahaan, entitas, atau dimanapun itu jumlahnya berapa. Nah, dalam akuntansi itu juga ada tahap-tahapnya gitu. Sebelum kita membuat laporan keuangan, kita harus menentukan tahapnya gitu teman-teman. Nah, di belakang kakak sudah menuliskan siklus akuntansinya seperti ini. Nah, nanti kita bahas bareng-bareng. Betul? Nah, sebenarnya dalam siklus akuntansi itu terbagi jadi 3 tahap. Yang pertama itu tahap pencatatan, terus yang kedua juga ada tahap penggolongan atau pengikhtisaran, di mana tahap penggolongan ini merupakan tahap kelanjutan dari pencatatan. Karena gini teman-teman, dalam mencatat ilmu akuntansi, yang pertama kali kita perlukan tuh apa sih? Nah, sebelum kita mencatat, otomatis kita butuh bukti. Buktinya apa yang mau kita catat? Nah, kalau perusahaan dagang berarti bukti transaksi, bukti pembayaran utang piutang, atau pembelian atau penjualan dan lain sebagainya. Nah, bukti itu kita kumpulkan. Nah, setelah kita kumpulkan, kita buat. Nah, tapi kalau misalnya kita membuatnya dalam kurun waktu periode berjalan, setiap hari kita buat melalui jurnal umum atau jurnal persamaan dasar akuntansi, berarti kita harus ada yang namanya bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini kita masukkan ke dalam jurnal umum. Nah, di sini kakak sudah ada. Kan dalam pertama itu kan tahap pencatatan. Di mana tahap pencatatan ini pertama bukti transaksi atau bukti pencatatan yang tadi kakak bilang. Nah, tahap bukti ini untuk kita buat jurnal. Jurnalnya itu bisa berwujud apa tadi? Jurnal umum dan juga jurnal persamaan dasar akuntansi. Jadi ini JU juga JPD, jurnal persamaan dasar AKTJ PDA. Kakak singkat gitu ya. Jadi jurnalnya yang kita buat nanti itu ada 2. Jurnal umum atau jurnal persamaan dasar akuntansi itu terserah dari yang mau bikin, mau pilih yang mana gitu. Nah, setelah kita buat jurnal, kita harus menggolongkan nih. Ini masih tahap pencatatan juga yang namanya buku besar. Nah, buku besar ini merupakan penggolongan dari jurnal umum. Oh, berarti ini yang penggolongan maksudnya jurnal umum ya, yang pengikhtisarannya bawah gitu. Nah, penggolongan buku besar ini menggolongkan akun-akun. Teman-teman kan kakak udah pernah bikin video tentang akun-akun yang termasuk dalam akun buku besar gitu. Nah, penggolongan itu nanti berfungsi untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu langkah neraca. Neraca itu menggolongkan dari semua yang udah digolongkan. Kayak aktiva tetap nih. Aktiva tetap itu ada banyak teman-teman. Misal ada 5, kita masukkan dari kas, terus ada piutang, sewa dibayar di muka, terus ada tanah, ada kendaraan. Nah, ada masih banyak lagi itu yang namanya aktiva. Nah, setiap transaksi kan nggak mungkin cuma ada satu akun, bisa saja ada 10 transaksi, 15 transaksi, bahkan 20 transaksi. Nah, dengan transaksi yang banyak itu kita golongkan di buku besar. Kalau sudah digolongkan buku besar kan kita udah tahu jumlahnya berapa. Nah, jumlahnya itu kita masukkan ke dalam neraca saldo. Neraca saldo ini menggolongkan bahwasanya yang ada di
intinya tuh ada di perusahaan kita tuh apa aja. Kayak contohnya ada bagian aktiva nih, ada kasnya 10 juta, terus di bagian piutang, piutangnya 20 juta dan lain sebagainya gitu. Nah, setelah kita menggolongkan ke dalam neraca saldo, kita bikin jurnal penyesuaian. Nah, ini dimana jurnal penyesuaian ini nanti berfungsi untuk membuat kertas kerja atau bisa kita sebut dengan worksheet. Nah, kertas kerja ini nanti dihimpit dengan yang namanya neraca saldo sama jurnal penyesuaian. Nah, itu berisi tentang akun-akun dari aktiva sampai beban sampai pendapatan gitu, sampai segitu. Nah, kalau sudah setelah kita membuat kertas kerja, kita harus membuat yang namanya laporan keuangan. Nah, di sini kenapa di tahap penggolongan kok ada jurnal penutup, jurnal pembalik, menutup buku besar, neraca saldo setelah penutupan. Nah, yang ini tuh sifatnya tuh opsional, pilihan, boleh ada juga boleh tidak. Kenapa kakak bilang boleh ada? Itu tergantung dari peraturan perusahaan gitu ya. Nah, terus karena ini sifatnya opsional, itu kan dia lebih membahas kelanjutan dari jurnal penyesuaian. Biasanya setelah membuat jurnal penyesuaian, kita harus menutup di akhir periode. Di akhir periode kita tutup, nanti kalau udah masuk tahun periode depannya kita harus membalik. Kenapa kita membalik? Karena kita sudah menutup dan kita akan buka transaksi lagi, kita bakal buka buku lagi. Nah, itu harus dibalik biar nanti di akhir bakal balance atau bakal sesuai dengan realita yang ada di perusahaan yang kita kerja atau yang ada di soal-soal yang teman-teman dapat dari guru atau dosen ya. Nah, terus setelah ada jurnal pembalik, itu ada yang namanya penutup buku besar. Kak, kok buku besar juga harus ditutup? Kenapa? Padahal kita udah bikin. Nah, kenapa harus ditutup? Karena ini buku besar itu kan sebenarnya dari jurnal umum. Terus buku besar ini ditutup karena ada lagi sumber dari jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu kan juga termasuk jurnal. Nah, yang namanya jurnal itu kan beraneka macam gitu ya. Aktiva ada banyak, semua ada banyak. Itu kita golongkan kan di buku besar. Nah, kita tutup dulu biar nominal neraca saldo yang setelah penutupan itu seimbang. Setelah menutup buku besar, kita masukkan ke dalam neraca saldo biar seimbang gitu ya. Terus yang terakhir dalam pencatatan akuntansi itu ada yang namanya tahap pelaporan. Tahap pelaporan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, terus ada laporan neraca, terus ada juga arus kas. Nah, di antara 4 golongan ini yang bersifat opsional itu yang terakhir, yaitu arus kas. Arus kas itu ibaratnya itu tahap untuk mengetahui keadaan keuangan di masa mendatang. Jadi ada perbandingan antara operasional, terus investasi dan juga pendanaan. Kalau misal tempat kerja kita belum ada 3 golongan ini, nggak usah kita bikin arus kas. Kenapa? Karena arus kas ini tuh hampir sama dengan neraca. Kenapa? Sumber dalam pencatatan arus kas kita sumbernya itu dari neraca. Dari neraca kan teman-teman tahu dong golongan neraca itu apa aja. Golongan neraca itu ada 2, aktiva sama pasiva. Di mana pasiva itu ada utang sama kewajiban. Kewajiban modal gitu ya, modal sama utang aktiva. Nah, itu untuk pencatatan laporan arus kas. Nah, kalau dari 4 ini, dan kan ada yang laporan laba rugi nih, kakak bahas laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi itu dalamnya itu isinya hanya beban sama pendapatan. Di mana semua pendapatan yang bagian kredit kita jumlahkan, nanti kita kurangkan dengan yang bagian beban di worksheet. Nah, kita kurangkan hasilnya berapa, kita bakal tahu laba atau rugi. Jadi untuk mencari laba atau rugi itu pendapatan kita kurangkan dengan beban. Nah, dalam akuntansi laporan laba rugi itu juga ada beban operasional, non operasional, di luar operasional itu masih banyak, itu ada golongan. Nah, nanti kita bahas di next video gitu ya. Terus ada lagi laporan perubahan ekuitas. Teman-teman ingat kan, ekuitas itu sama dengan modal. Ya betul, sama dengan modal. Kenapa? Yaitu istilah, hanya beda istilah. Nah, kenapa dia harus dicatat untuk melakukan perubahan? Karena di dalam periode awal kita punya modal nih 10 juta
ibaratnya. Terus kita selama berjalan, kita pasti mendapatkan laba. Terus kita selain mendapatkan laba, kita pasti melakukan transaksi yang bisa mempengaruhi keuangan modal kita. Nah, itu yang harus kita catat biar kita tahu selama satu periode modal kita bertambah apa berkurang gitu. Bertambah karena kita mengalami laba yang cukup besar, atau berkurang karena kita mengalami kerugian yang ibaratnya turun gitu kan ya. Terus yang lain itu neraca. Neraca ini tuh tahap keseimbangan. Kita tuh biar tahu keseimbangan antara aset harta kita, harta lancar ataupun harta tetap, dengan utang-utang dengan modal. Nah, kalau sudah seimbang berarti itu keadaan keuangan kita itu lancar, aman, dan sehat gitu. Kan ada nih yang nggak seimbang, antara modalnya lebih sedikit, utangnya lebih banyak. Itu kan kita harus gimana caranya memutar otak untuk mendapatkan keuntungan yang lebih biar utangnya itu semakin menyusut gitu ya. Jadi teman-teman, dalam proses siklus akuntansi semuanya itu penting. Memang ada tahap yang ibaratnya itu sifatnya opsional. Nah, kalau perusahaannya itu domainnya besar, itu pasti mereka menggunakan semua transaksi, semua ibaratnya semua pencatatan. Tapi nggak menutup kemungkinan, karena sejatinya dalam pencatatan akuntansi itu melaporkan keadaan posisi keuangan. Jadi nggak harus kita tulis semua dari atas sampai bawah, tuh nggak harus. Jadi kita menyesuaikan dengan tempat kita kerja. Jadi kita menyesuaikan dengan soal yang kita dapat, menyesuaikan dengan keadaan yang kita alami saat ini, teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Siklus akuntansi ini bisa diterapkan di perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur juga bisa. Nah, nanti di video next selanjutnya kakak pengen ngebahas tentang apa sih bedanya perusahaan jasa, perusahaan dagang sama perusahaan manufaktur. Dan ada lagi yang namanya akuntansi pemerintahan. Ya teman-teman, jadi videonya kakak akhiri sampai di sini ya tentang siklus akuntansi. Ini karena di sini lagi hujan, kan nggak tahu mungkin suaranya remang-remang. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin ada ibaratnya kendala atau mungkin mau bertanya atau mau ibaratnya kasih kritik saran, boleh banget kalian tulis di komentar. Nanti kalau misalnya ada pembahasan materi lagi, kakak sambungin gitu kan. Kalau misal tanya tentang ini, nanti kakak bikinin video lagi gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Salam belajar, suka belajar.